Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul lagi di kegiatan P2K2. Buat yang baru-baru pasti naon cenah P2K2 teh ya, kirang uninga. Di kuabi di uninga dari P2K2 teh pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, anu sadaya anu kenging PKH diwajibkeun ngiring P2K2, anu teu ngiring P2K2 tiasa engkena bantosanana engkena janten terhambatnya itu tersalurkan gitu. Nah, saat ajan mulai kita baca basmalah dulu ya, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, panganten bapak-bapak, ibu-ibu, abdi, ibu Siva, anu enggal kan kirang peterang ya, pendampingnya pamit ditaros, saha pendampingna ibu Siva, nya ieu ibu Siva teh ayeuna teh P2K2 teh bade ngabahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak nya pengasuhan dan pendidikan anak. Dina modul ieu teh ibu pengasuhan dan pendidikan anak teh aya 4 sesi. Sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik, sesi kedua memahami perilaku anak, sesi ketiga memahami cara anak usia dini, yang keempat membantu anak sukses di sekolah. Nah, kegiatan ini juga kan aya diskusi aya bagi kelompok aya nonton film gitunya punya, dan aya games tah ibu ayeuna abi bade naros ya Kak Ibu, ibu teh ibu sadar tadi teh. Ibu Cici. Kenapa ibu harus menjadi orang tua yang baik? Kita nih sebagai orang tua kenapa kita harus menjadi orang tua yang baik? Coba. Kira-kira kunaon, Bu? Supaya apa? Supaya anak supaya generasi kita juga hebat ya Bu ya, kita bisa mendidiknya menjadi anak-anak yang hebat juga kalau kitanya baik ya Bu ya, kalau kitanya bisa nih ngurusnya. Coba Ibu Siti, gimana? Kenapa Ibu harus menjadi orang tua yang baik? Biar itu anak yang menjadi soleha ya seperti pertama. Betul ya, juga. Dia menjadi anak yang berguna. Ya, bagus. Tepuk hebat buat Ibu Cici dan Ibu Siti. Tepuk hebat. Hebat. Nanti kalau ada yang habis dikasih pertanyaan misalkan menjawab, kasih tepuk hebat ya. Iya. Tepuk hebat. Gitu. Kasih ya Bu. Nah Ibu, kita akan belajar bersama bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik lagi, karena orang tua yang baik akan melahirkan generasi yang baik dan hebat ya Bu ya. Kita akan bagi kelompok nih Bu ya, bagi kelompok menjadi 3 orang. Maksudnya setiap kelompok 3 orang nih. Ibu Titi, Bu Siti sama Ibu Ati. Kelompok 1 Ibu siapa? Bu Heni, Bu Cici, Ibu Toni, Ibu Ene. Bu Ene paling itu Bu. Kurang sekelompok guys. Oh iya. Lansia. Ya bapak-bapak, geng bapak-bapak. Sini. Ya, gitu ya Bu ya. Nah, bagi kelompok nanti diskusi ini Bu. Ibu kan kedua orang kalinya di bumi punya anak. Nah Ibu selama mengurus anak, apa hal yang membahagiakan? Hal yang membahagiakan apa dalam mengasuh anak tuh, apa hal yang membahagiakan dan apa hal yang menyulitkan ibu-ibu semua, bapak-bapak di selama mengasuh anak tuh apa ya? Diskusiin ya. Saya kasih waktu 2 menit nih. Dimulai dari sekarang, ayo. Coba Ibu Siti. Bu Atik lah, tadi udah Bu Siti. Bu Atik, ayo, hal yang membahagiakan dalam mengasuh anak apa? Kalau rewel, Yang membahagiakan dulu. membahagiakan anak. Apa hal yang membahagiakan ketika ibu mengasuh anak, ketika anak apa? Bahagia supaya sholat. Ketika anak sholat ya Ibu ya. Bahagia. Boleh, kita bahagia, berarti kita Bahagia nggak rewel. anak anteng, Jangan bergaul sama orang yang bergaul dengan orang yang baik. Baik. Ya. Bu Siti, apa hal yang menyulitkannya? Menyulitkannya kalau itu susah gitu. Kalau susah disuruh aja. Gitu ya, susah gitu ya. Susah gitu ya. Coba kelompok 2, Ibu Cici.
Gimana? Hal yang membahagiakannya apa? Kalau disuruh ngaji suka Menurut alhamdulillah. main jangan misalnya terlalu jauh. Ya, jadi hal yang membahagiakan itu ketika anak nurut apa kata kita ya untuk membangkang. Coba yang menyulitkannya Ibu Enes. Kalau nggak mau sekolah susah. Oh, gak mau sekolah, gak mau mandi. Gimana udah gede kan? Itu kalau Nggak nggak mau mau sekolah, sekolah, pengennya kan bolos. pengennya SMA. Oh, udah Nggak gede. sekolah mah libur. Lama sekolah. Oh, iya. Jadi kalau udah berbohong gitu ya, kita tuh aduh Mau sekolah. gitu ya. Libur libur sudah sakit Pasti anak. pasti Ibu semua orang tua pasti menghadapi kayak gitu ya. Tergantung kitanya nih cara mengelola emosinya kita ya. Terus Bapak nih Pak Dedi ya, gimana Pak? Apa hal yang membahagiakan Pak? Selalu nurut sama orang tua. Menurut sama orang tua pasti bahagia ya Pak. Melihat anak sehat, bahagia nggak? Hal yang menyedihkannya apa Pak? Yang bikin kesulitannya apa? Yang sakit, rewel, Ya. Minta jajan tuh Pak. Minta jajan Pak. penjajan, nggak ada duitnya deh. Jajan gitu ya. Siap. Itu ya Ibu hal yang membahagiakan betul sekali semua pasti. Ketika kita mengingat hal-hal yang membahagiakan, kita jadi happy ya Bu ya, senang ya. Hati itu ya kayak Sama kan nggak anak cucu. Mendampingi. Nah, Ibu, cara pertama nih ya, cara pertama menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan. Sebagai orang tua, ingat hal-hal yang membahagiakan karena jika kitanya bahagia, nanti kita akan memperkuat kasih sayang antara ibu dan anak, antara ayah dan anak. Selain itu juga dengan berbagi, berdiskusi masalah antara ibu dan suami misalkan ya, itu juga bisa bisa meringankan kita ya masalah kita. Nah Ibu nanti kalau di rumah nih praktekin nih ya, ketika kita mau makan sama anak nih, inget ya, anaknya udah gede, kita bisa udah gede sehat pun kita udah alhamdulillah. Kalau misalkan susah diatur, emang ada masanya Bu. Anak usia 11 tahun emang masanya membangkang, masanya susah diatur. Tinggal kitanya cara mengelola emosi, cara apa sih merangkul anak. Emang kalau anak yang udah rada gede nih Bu ya, anak emang susah pasti karena kan pergaulan juga ya. Kitanya banyak mendekatkan aja, ditepin sama ininya pundaknya soles gitu. Terus aja Bu, keluar kata-kata yang positif ke anak yang bangor, nakal. Itu apa yang kita keluar dari mulut kita itulah doa. Karena kan apa sepatah kata yang diungkapkan oleh kita ya. Makanya kalau anak nakal, iya anak tuh yang soleh gitu ya. Ini calon orang sukses gitu ya Bu. Kan kita nggak tahu ya malaikat kemudian mengaminkan gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke permainan ya. Permainan tentang pentingnya menyamakan antara perkataan dan perbuatan sebagai orang tua nih. Yuk kita berdiri dulu semuanya. Buat yang sepuh-sepuh di sini udah gak apa-apa duduk aja. Buat yang sepuh gak apa-apa duduk aja. Yuk berdiri. Buat yang masih ini ya. Nih, Ibu ikutin instruksi saya ya. Kalau kata saya bilang kepala, Bapak biasa ya masih jawab. Kalau dengan instruksi saya, kalau saya bilang kepala, kalau saya bilang pundak, saya bilang lutut, saya bilang kaki, berarti ini ya. Bisa ya? Coba lihat instruksi saya, lihat sayang, lihat instruksi saya. Pegang kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Kaki. Pegang lutut. Pegang kaki. Lutut. Ya pasti
ada yang banyak yang salah nih, Pak. Matik nih, sering salah nih ya, Bu Cici. Yuk, kita duduk, udah. Duduk yuk. Nah, Ibu, tadi permainan yang tadi ya, permainan yang tadi, apa yang terjadi selama permainan, coba? Yang terjadi selama permainan tadi apa? Banyak yang salah, banyak yang bingung kok. Kata Ibu Sifanya bilang, Ibu Sifa bilangnya enggak. Ibu Sifa bilangnya lutut, tapi pegangnya kaki, jadi power ya Bu ya. Jadi Ibu jadi tidak fokus gitu. Ibu Sifa tidak sesuai gitu kan. Bagaimana perasaan Ibu ke saya gimana? Ketika saya nyebut sebelumnya sih gimana sih Ibu sih pakai ngalir? Kayaknya kesel ya Bu ya, pasti ada keselnya ya. Ya, coba Ibu kenapa Ibu bisa salah? Ibu lebih mengikuti apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu dengar? Lihat ya. Jadi Ibu lebih mengikuti apa yang Ibu lihat ya. Jadi daripada yang saya dengar ya. Nah, itu juga apa? Anak-anak Bu. Anak-anak juga lebih mengikuti apa yang anak-anak lihat. Ibu-ibunya misalkan anaknya lihat ibu-ibunya misalkan jujur, ya anak-anak juga pasti akan jujur. Ibu mau apa? Anak-anaknya lihat ibunya sholat, ketika ibu merintah sholat, sholat. Tapi ibunya masih, atau bapaknya masih asik, bapak masih bekerja, ya masih ngomel-ngomel motor, misalkan ya ibu-ibunya masih nonton TV, main HP atau TikTok aja ya Mbak ya. Nah kayak gitu Bu. Jadi anak-anak juga akan sulit untuk diarahkan ketika kita tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan gitu ya. Jadi cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik itu sejalan antara perkataan dan perbuatan ya. Nah Ibu nanti ketika di rumah praktekin tutur kata kita, perbuatan kita harus sesuai. Ketika kita mengarahkan anak-anak untuk hal-hal yang positif, kitanya juga harus mempraktekkan ya hal-hal yang positif itu. Nah, pause dulu Bu. Bu, selanjutnya untuk menjadi orang tua yang lebih baik nih ya. Coba ibu-ibu boleh dilihat yang samping kanannya. Ayo. Iya, lihat. Ya, ibu siapa? Siti lihat ada ibu siapa? Ibu Siti ya. Kenal sama Ibu Siti? Kenal. Ibu Siti kenal sama Bu Atik? Bu Atik kenal sama Bu Cici? Bu Cici kenal sama Ibu Toni? Kenal. Ibu Toni kenal sama Bu Enen? Kenal. Bu Enen kenal sama Pak Dedi? Nah, kenal ya. Karena kenal pasti tahu nih. Hal-hal sebutin hal-hal yang positifnya Ibu. Bu Siti ya? Iya. Ya, kenal. Hal yang positifnya dari Ibu Siti, apa karakter Ibu Siti gimana? Menurut Ibu Siti yang baiknya, yang bagusnya? Jajan mana? Baik, baik. Apalagi? Ada lagi nggak? Apa baik? Nah, Ibu Siti, gimana menurut Ibu Siti, Bu Atik? Baik. Apalagi jangan baik doang. Ceria, ya. Memberikan energi positif, ya, Bu ya. Membawa keceriaan. Bu Atik gimana Ibu Cici? Sama nih ceria. Baik ya. Baik ya, Ibu yang hebat. Coba Ibu Cici gimana? Bu Toni. Terus kalau ketemu di jalan sama orangnya Senyum ya. Napas wae gitu ibunya. Bu Toni gimana Ibu Enen? Ya baik. Baik ya. Kamu nolong nggak? Udah senyum nggak? Udah senyum. Bu Enen gimana Pak Dedi? Lihat raut wajahnya Pak Dedi. Gimana orangnya Pak Dedi? Orangnya ya baik, kasihan. Gimana? Baik. Bersenyum. Dan ini semangat ya. Buktinya hadir ya di pertemuan ibu-ibu walaupun bapak-bapaknya cuma dua orang, tapi alhamdulillah ya mau hadir. Kita kasih semangat dulu buat kita semua ya.
aja ya beli cikis. Nah, ibu-ibu gimana perasaannya ketika ibu dipuji sama teman sebelahnya? Perasaannya gimana? Bahagia ya. Alhamdulillah kita tuh berarti dipandang sama orang itu baik ya. Tidak ada hal buruk yang dipandang oleh orang ya. Nah, ibu, cara ketiga menjadi orang tua yang baik itu adalah selalu berusaha untuk melihat hal-hal positif dalam diri kita. Karena sebenarnya di dalam diri kita itu banyak hal-hal positif ya. Buktinya kita misalkan jangan melihat kita misalkan lulusan SMP atau SMA dibanding anak-anak kita misalkan lulusannya mereka lebih pintar dari kita. Jangan tuh, kita tetap orang tua ya. Kita tetap orang tua. Kita tetap harus memperlihatkan kita orang tua, kebijakan kita harus memperlihatkan sisi positifnya kita karena kita memang buktinya anak-anak kita bisa sekolah sampai tinggi ya. Sedangkan kita misalkan cuma SD tapi kita nggak membiarkan anak-anak kita putus sekolah ya. Karena pikiran yang positif itu terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata positif ya Bu. Jadi ketika kita mengingat hal-hal positif dari dalam diri kita, otomatis nanti kita akan berusaha untuk berperilaku yang positif juga, bertutur kata yang positif, berperilaku yang positif. Pujian dari orang lain juga akan membuat kita merasa lebih baik dan positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif dan bertindak positif. Nah, ibu-ibu, di sini ada film nih ya. Saya kasih film. Ibu-ibu lihat ya. Bagaimana ini ya, pada segini ibu belum juga punya uang, bapak belum diberi upah oleh mandor, dan kebutuhan keluarga banyak sekali buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi, susu buat kita. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi dia lalu saja tidak bicara sembarangan aku. Aku ini lempar belakang. Ibu tidak suka pada aku. Tapi ibu kan tidak suka dia orang gini. Aku kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Atau mungkin ibu sudah salah dalam perlakuan dia. Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terus marah pada anak-anak. Ibu udah ya tadi ya, walaupun suaranya agak kecil, tapi kedengaran ya begitu mah ya. Nah, ibu-ibu, bagaimana perasaan si Agus di video tadi? Perasaan si Agus gimana nih? Yang anak kecil itu tuh, yang pakai anak baju sekolah itu gimana perasaannya? Sedih ya, perasaannya sedih, terus heran, menyesal gitu. Kenapa? Takutnya dia berbuat kesalahan ya. Terus gimana perasaan Ibu Lili? Di awal cerita gimana perasaannya si Ibu Lili tadi? Apalagi punya uang. Si Ibu Lili teh bingung cina bayar apa Bu? Bayar listrik, bayar sekolah, bayar khusus beli barang kebutuhan gitu ya, yang kebutuhan. Tapi suaminya belum gajian, jadi Ibu Lili itu merasa kebingungan gitu ya, jadi murung gitu, ngediamin anak-anaknya karena sibuk mikirin ini gimana, itu gimana gitu ya. Nah, ibu-ibu mengapa itu bisa terjadi? Coba. Kenapa si Ibu Lili bisa kayak gitu, si Agus bisa kayak gitu? Karena kurangnya komunikasi ya, kurangnya komunikasi, terus juga si Ibu Lili juga banyak pikirannya, jadi banyak pikiran, jadi ke anak-anaknya kurang merangkul, jadi bergelut dengan pikirannya sendiri si Ibu Lili, dan juga Agus juga bergelut dengan perasaannya kenapa gitu ya, mau nanya juga gimana ya ke ibunya gitu. Nah, Ibu, permasalahan ekonomi dalam keluarga ini memang tanpa sadar sering membuat
anak-anak kita sedih ya tanpa sadar, terus juga membuat orang tua jadi bersikap lebih kasar ke anak dan sering memarahi anak, jadi anak itu sebagai pelampiasan karena kebanyakan masalah ekonomi. Padahal ibu, orang tua yang baik itu kan bukan melulu kita harus punya banyak harta bisa jadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu bisa juga dengan kita mengendalikan emosi kita bisa menjadi orang tua yang baik ya Bu ya. Terus orang tua juga perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi siapa? Anaknya. Nah, sekarang kita lihat film selanjutnya ya. diantarkan ke rumah Lihat ya, udah kedengaran ya. Coba Ibu, perubahan sikap apa yang ditunjukkan Ibu Lili? Jadi lebih apa Ibu Lili? Lebih sabar ya, menahan emosinya, sabar ya. Terus bagaimana perasaan anak-anak ketika melihat perubahan sikap Ibu Lili tersebut? Senang ya. Padahal pas dia ngejatuhin air, padahal anaknya udah takut ya, udah ketakutan mau dimarahin karena biasanya dimarahin. Tapi ketika melihat posisi Ibu Lilinya malah nggak apa-apa gitu ya, gelapnya kita beresin sama-sama. Gimana perasaannya? Senang ya, anak-anaknya ya. Nah gitu. Nah Ibu Lili juga telah berusaha untuk lebih sabar nih, tidak cepat marah dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan pada bagian akhir juga terlihat bahwa perubahan sikap Ibu Lili ini akan berdampak baik bagi anak-anaknya. Agus dan Ita pun mengikuti ajakan Ibu Lili ya untuk membereskan bareng-bareng. Jadi menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan oleh apa kata saya materi ya, tidak ditentukan juga oleh materi atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi kita sulit, kita bisa kok menjadi orang tua yang baik dengan menahan emosi kita ya, jangan marah, jangan melukai perasaan anak lah gitu ya. Jadi cara keempat menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku, bertutur kata yang penuh dengan kasih tanpa apa? Gak boleh dengan kekerasan. Jadi bertutur kata, berperilaku dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Itu ibu-ibu ya. Untuk sesi ini cukup sekian aja tentang menjadi orang tua yang baik. Untuk sesi selanjutnya masih sesi 1 dengan melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Walaupun di sini sekarang ada ayah, tapi cukup aja dulu sampai sini. Nanti bulan selanjutnya ikut lagi ya ayah-ayahku ya. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelumnya kita tepuk P2K2. Ada yang masih ingat ya Ibu Ene nih? Yang udah lama-lama lupa ya. Yuk tepuk P2K2. Saya kasih contoh dulu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ayo ya, ingat ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Alhamdulillah, sekarang udah selesai berarti ibu-ibu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang udah hadir di sini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita baca dulu basmalah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjut baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mohon maaf ibu kalau ada kesalahan ya dalam diri saya ya, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pilih ada yang mau ada keperluan